Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharsono, Dr. Saraf di Rumah Sakit Urib Sumoharjo, Bandar Lampung. Pada saat ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang penyakit ayan atau epilepsi. Jadi penyakit ayan ini merupakan suatu kelainan yang disebabkan karena lepasnya muatan listrik yang mendadak, yang tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar, sehingga menyebabkan gangguan di bagian saraf. Bangkitan atau kumatnya ayan atau epilepsi ini selalu dengan model yang sama. Penyebab dari penyakit ayan ini ada beberapa hal, seperti misalnya genetik. Genetik ini salah satu penyebab dari ayan atau keturunan. Kemudian penyebab yang lain adalah misalnya seperti cedera kepala, tumor otak, kejang pada waktu anak-anak yang sering kita kenal dengan sebutan step pada waktu kecil. Bisa juga disebabkan karena infeksi otak dan stroke, penyumbatan di otak. Beberapa gejala yang dapat muncul pada pasien yang mengalami ayan. Pertama, yang sering kita lihat di masyarakat banyak mengenalnya dengan sebutan kejang-kejang. Tetapi sebetulnya penyakit ayan ini banyak model bangkitannya, seperti misalnya tiba-tiba bengong. Jadi pasien hanya menunjukkan bengong sesaat. Ada juga yang dia hanya pingsan tiba-tiba, atau juga ada yang mengeluh vertigo tiba-tiba. Beberapa pasien juga ada yang hanya mengeluh sakit perut, sehingga sering disalah artikan sebagai penyakit mah yang berulang-ulang. Padahal sebetulnya ada juga yang itu karena bangkitan dari penyakit ayan. Yang perlu digarisbawahi untuk penyakit ayan atau epilepsi ini, penyakit ini sama sekali tidak menular, sehingga jangan khawatir, jangan takut untuk menolong pasien atau keluarga kita yang sedang mengalami serangan ayan. Nah, apabila salah satu keluarga kita atau masyarakat yang kita kebetulan mendapatkan sedang mengalami serangan epilepsi atau ayan ini, penanganan yang harus kita kerjakan tidak perlu pasien tersebut kita tekan-tekan, kita pijit-pijit, kita ikat dan lain sebagainya, tapi cukup pasien kita pindahkan ke tempat yang aman supaya pasien tidak terjatuh ke tempat yang berbahaya atau tidak tertimpa oleh benda-benda yang tertendang akibat serangan epilepsi tersebut. Kemudian untuk selanjutnya pasien disarankan untuk menjalani pemeriksaan ke dokter spesialis saraf supaya diperiksa lebih jauh kira-kira penyebab yang sebenarnya apa. Seperti yang tadi disebutkan, beberapa penyebab dari epilepsi ini adalah ada yang keturunan, ada yang akibat dari cedera kepala, ada yang infeksi, ada yang bekas stroke dan lain sebagainya. Dan apabila pasien sudah terdiagnosis untuk penyakit ini, maka pasien tersebut harus menjalani pengobatan yang cukup panjang, bisa sampai 5 tahun dengan minum obat berturut-turut, tidak boleh berhenti sampai kejangnya terkendali. Dan pada pasien yang mengalami ayan ini sebetulnya banyak yang mengalami kesembuhan dari serangan kejangnya atau serangan epilepsinya. Ada sekitar 50% pasien yang menjalani pengobatan rutin bebas dari pengobatan selanjutnya setelah dia bebas kejang selama 5 tahun. Demikian, terima kasih.